Ini ada pertanyaan yang penting, dan ini salah satu penyakit sosial yang di masyarakat. Terkadang ada teman atau tetangga yang bilang seperti ini, sekarang sudah sukses ya, apa yang harus saya lakukan? Budaya memuji, menyanjung, kagum tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah SWT, ini adalah penyakit sosial. Kalau kita kagum pada saudara kita, ingin memuji boleh, tapi bukalah pujian dan kaguman kita dengan memuji Allah. Masya Allah, sekarang sudah sukses ya, Masya Allah berhasil ya, Masya Allah bagus ya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal aina haqqun. Jadinya ain, pandangan kagum yang dapat mencelakakan orang lain, itu nyata, benar adanya. Ketika kita kagum dan seorang kita memandang, kemudian kita menyanjung tanpa memuji, itu bisa mencelakakan objeknya. Yang kita kagumi, yang kita sanjung tersebut bisa celaka. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibuh. Kalau engkau melihat sesuatu yang mengagumkanmu, min nafsi, pada dirimu sendiri, au malihi, atau hartamu, atau anakmu sendiri, apalagi orang lain. Pada diri sendiri saja seringkali kita bersyukur, Masya Allah masih kelihatan muda, wah Masya Allah bagus kendaraan saya, wah berhasil. Itu kan kagum pada harta, pada keluarga. Anakku senang, bagus nilainya 100, kagum pada anaknya. Wah anakku cantik misalnya, maka falyubarik, hendaknya engkau mendoakan keberkahan untuknya, barakallahu fiik, atau ucapkan Masya Allah. Kenapa? Fa innal aina haqqun, karena pengaruh pandangan kagum itu nyata. Apa pengaruhnya? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, menyatakan innal aina tudkhilur rajulul qabra wal jamalal qidra. Jadinya pandangan kagum yang tidak diiringi dengan tabrik, ucapan barakallah ataupun Masya Allah, itu bisa menyebabkan orang terjemur dalam kuburnya, onta terjemur ke dalam pancinya. Bahkan lebih jauh dari itu, Rasul menyatakan sulusai man fil kubur min ummati minal ain. 2/3 yang menghuni kuburan dari umatku ini, awal mulanya, kronologinya diawali dengan kekaguman. Dikagumi, tidak baca subhanallah, Masya Allah atau barakallah, mulailah yang kena serangan jantung, yang kena gula, yang kena hipertensi, yang kena kanker. Awal mulanya adalah kekaguman. Memang kata dokter ini kanker Pak. Iya, kenapa kanker itu muncul? Bisa jadi awal mulanya adalah kekaguman yang tidak diiringi dengan Masya Allah atau barakallah. Ini penyakit sosial. Jangan budayakan kagum kepada selain Allah, karena yang memberi, yang menciptakan, yang mengkondisikan itu adalah Allah. Kenapa kita lebih kagum kepada Dia sampai-sampai kita lupa bahwa itu adalah karunia Allah? Seharusnya kalau kita melihat ada yang mengagumkan, kita ingat, subhanallah, Allah ternyata kuasa menciptakan yang seperti itu. Allah ternyata mampu memberi yang seperti itu. Ternyata Allah bisa. Yang harus kita kagumi pertama kali adalah Allah. Jangan sampai saudara Anda celaka gara-gara Anda, yaitu karena Anda kagum, akhirnya Allah tidak rela ada sesuatu yang dikagumi selain Allah, Allah cabut. Jangan kagumi tadi, sehingga yang kemarin kagum, sekarang kasihan dia. Kemarin cantik seperti itu, sekarang jadi kayak gitu rupanya. Dia yang kemarin pintar, sekarang jadi kayak gitu bentuknya. Dia yang kemarin kaya raya, sekarang miskin, gagal, hancur semuanya. Ini penyakit sosial. Karena itu kalau ada yang kagum kepada Anda, jangan biarkan dia pergi, tangkap segera. Minta dia mengucapkan Masya Allah atau ucapkan barakallah. Jangan nunggu Anda celaka gara-gara kekaguman dia. Dan kalau Anda terlanjur memuji, tidak mengucapkan Masya Allah, segera doakan
barakallah. Wih, hebat Mas ya, Masya Allah. Wih, pinternya, bilang barakallah. Seharusnya di depan, barakallah fiik, pinter ya, Masya Allah, bagus ya. Kan seperti itu. Tapi kalau terlanjur segera ingat, segera ucapkan. Nah, kalau terlanjur tidak ingat, maka tolong berwudu dengan sukarela. Sisa air wudu yang netes dari badan kita ditampung, gunakan untuk berwudu orang tersebut atau digunakan untuk mandi. Insya Allah terbebas dari pengaruh tersebut. Sebagai penutup, saya akan menyebutkan satu atau dua kisah ya, yang ini dialami oleh seorang sahabat ya. Ada dua orang sahabat sama-sama ahlul badar yang ikut perang badar bersama Nabi. Bukan sembarang sahabat, sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari salah seorang dari mereka di suatu perjalanan karena merasa panas mandi di telaga yang ada di padang pasir. Tentu buka baju, sehingga ternyata kulit badannya itu putih bersih, tampan memang orangnya. Sehingga salah seorang sahabat, Muhammad bin Maslamah ya, ketika melihat sahabat itu ternyata kulit tubuhnya begitu putih bersih, katanya, aku tidak pernah melihat kulit sebersih ini, sampai pun gadis pingitan tidak seputih ini. Seketika sahabat tersebut lumpuh di tempat, tidak bisa bergerak. Maka para sahabat segera mengadukan kasus ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau datang, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, yang kalian yakini telah memuji orang ini, mengenainya dengan pujian. Kata dia, Muhammad bin Maslamah, panggil dia ke sini. Kemudian Nabi marah kepadanya. Lima yaqtulu ahadukum sahibah. Kenapa salah seorang dari kalian ingin sengaja membunuh saudaranya? Hala idza ra'a min akhihi ma yujibu hala idza ra'a ahadukum ma yujibu min akhihi an yubarik lahu. Kenapa ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudaranya, dia tidak memohonkan keberkahan untuknya? Kemudian Nabi perintahkan Muhammad bin Salamah untuk berwudu, dan air wudunya itu disiramkan kepada sahabat yang putih tadi. Segera dia bangun seakan-akan tidak sakit apapun. Ini kasus yang terjadi pada sahabat, dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Kisah yang kedua, kisah yang saya tangani sendiri. Ada seorang sahabat, dia bekerja di Saudi Arabia ya, karena dia bekerja seorang ahli IT, sehingga gajinya cukup lumayan, sehingga dia bisa kontrak rumah yang layak, punya kendaraan, rumahnya ada fasilitas ya, TKW atau TKI, maaf TKW bersama, bisa datangkan keluarganya, hidup layak lah intinya. Sehingga rata-rata, di atas rata-rata kebanyakan sesama tenaga kerja. Ada saudaranya teman, bukan saudaranya teman, datang berkunjung. Kebetulan istri tamunya ini latah, tahu latah ya, mudah memuji, mudah kagum, lisannya ini ringan sekali. Wih, kamu punya ini, wih, gitu. Wih, sekarang punya ini ya, wih, tahu dia dulu tidak punya apa-apa. Tapi ketika sudah kerja, kamu punya mobil, kamu punya jam tangan suamimu, jam ini, kamu punya microwave di sini ya. Wih, kamu sini fasilitas kulkas pun yang besar. Semua dipuji dengan wih, Pak. Sudah punya kulkas, punya freezer. Pokoknya seakan-akan dia orang yang kaya raya. Tamunya pulang, semua barang di rumah dia rusak. Kulkas rusak, freezer dia rusak, microwave dia rusak, komputer rusak, jam tangan rusak, HP rusak, mobil rusak. Semua yang ada di rumah itu, vacuum cleaner rusak. Semua yang ada di rumah dia rusak. Dia kira hal yang pertama yang dia bawa ke bengkel servis adalah freezer, karena sudah banyak daging di situ bakal busuk. Dibawa ke tukang servis, katanya ini kurang freon, diisi freon, tidak juga jadi. Ini komponen ini rusak, diganti tidak juga. Akhirnya semua komponen di
kulkas dia ganti. Kata dia mendingan beli baru, karena semuanya sudah diganti, kecuali boxnya saja, bodinya. Itu pun tidak seperti semula. Ketika dia sudah jenuh, semua rusak, dia telepon ke saya, Ustaz, apa yang terjadi pada keluarga saya ini? Masa semua rusak dalam waktu yang sama? Kan kalau rusak karena faktor umur, ini banyak barang yang baru kok. Kok rusak bersamaan gini? Saya tanya langsung. Ada tamu yang datang ke rumah. Lihat, minggu yang lalu ada tamu bersama keluarganya. Ya. Mereka memuji dan maksudnya kagum dengan isi rumahmu. Oh iya, Ustaz, istrinya dikit-dikit muji, wih. Ya itu sebabnya. Segera cari bekas apa saja benda yang dia pegang sebelum dicuci, yang belum dicuci, siram airnya, kemudian sisa siramannya tadi siramkan ke peralatan yang rusak. Dia tidak percaya, masuk akal dibawa ke tukang servis tidak jadi, malah disiram air. Elektronik disiram air kan malah rusak. Istrinya dengar, Pak. Istrinya dengar. Sayup-sayup dari telepon dia dengar suara saya. Dia coba gagang pintu kamar mandi, kan tidak dicuci, Pak. Kalau piring gelas kan sudah sepekan, Pak, sudah dicuci semua. Gagang pintu, saya sarankan gagang pintu kamar mandi. Pasti dia ketika masuk kamar mandi, dia pegang pintunya, pasti itu. Tidak mungkin antum bukakan. Pasti dia buka kamar mandi. Tolong gagang pintunya kamu siram. Tampung airnya. Kemudian siramkan ke atau percikan ke peralatanmu yang rusak. Oleh sering dipraktekkan. Vakum cleaner yang tadinya mogok macet tidak bisa hidup, dipercikan air tersebut, dicoba colokkan langsung hidup, Pak. Masya Allah, tidak perlu servis ternyata ya katanya. Akhirnya semua seperti itu, hidup. Yang rusak-rusak tadi itu hidup kembali, Pak. Tidak perlu tukang servis. Itulah dari pengaruh kagum Allah ketika murka. Ada yang Anda kagumi selain Allah, ada yang Anda puji, sedangkan Anda tidak memuji Allah, maka Allah ingin buktikan bahwa apa yang Anda kagumi itu tidak layak untuk dikagumi. Yang lebih layak dikagumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terpaksa banyak orang yang kemarin kagum akan mengatakan Subhanallah, kasihan ya sekarang. Salah alamat ketika mengucapkan Subhanallah atau Masya Allah. Kasihan ya, Masya Allah, dulu secantik itu sekarang jadi jelek kayak gitu, dulu sebagus itu, sekaya itu sekarang jadi miskin seperti itu. Justru malah terbalik pujian Masya Allahnya. Karena itu ketika ada yang kagum, jangan biarkan pergi. Pak, tolong ucapkan Masya Allah, Barakallah. Kalau antum kagum, segera ucapkan. Itu solusinya. Ini yang disebut dengan al-ain. Memang tidak logis, Pak. Antum datang ke dokter tidak ada analisanya, ke insinyur juga tidak ada analisanya, Pak, karena ini urusannya adalah percaya atau tidak. Ini adalah iman. Yang berbicara ini harus iman. Murka Allah itu nyata, tapi kalau antum cari logikanya, analisanya, tidak ada, Pak. Murkanya Allah itu nyata, tapi kalau antum tanya Pak Dokter, bagaimana ini resepnya, kalau apa kronologinya kok Allah murka sehingga orang itu penyakitan, itu dari mana? Nggak ada ceritanya, Pak. Dia paling tahunya, oh itu kena virus, itu kena bakteri dan ini dan itu. Tapi siapa yang mendatangkan bakteri? Siapa yang mendatangkan virus? Siapa yang menciptakan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hal ini keberkahan hidup, demikian pula sialnya maksiat itu suatu hal yang nyata. Hanya keimanan kita yang bisa membuktikannya dan menjadikan kita percaya atau tidak. Ya. Ketika kita dapati pula di negeri Yaman, biasanya orang Arab rambutnya itu apa? Tidak lurus atau keriting, ja'ad. Ya. Ketika ada anak kecil, subhanallah, satu anak rambutnya lurus, cakep, masuk ke kampung Badu, dilihatin dengan pandangan yang apa? Pandangan takjub, menakjubkan bagi dia. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, pandangan terjadi,
anak tersebut langsung rambutnya rontok, tidak bisa diobatin, ya, tidak bisa diobatin. Oleh karena itu pengobatan kalau sudah kena penyakit ain sini, solusinya bukan dokter, solusinya bukan herbalis, solusinya bukan terapi, tapi solusinya seperti yang diajarkan Nabi. Ingat, kalau ada anak demam, curiga kita, nggak ada apa-apa, tiba-tiba demam, diobatin nggak sembuh-sembuh, curiga apa? Curiga ain. Kalau Anda kira-kira tahu yang melempar ain pelakunya, tahu si fulan dan si fulan atau si fulana, cepat panggil si fulan, suruh dia wudu, air wudunya ditampung, kemudian dimandikan kepada orang yang kena ain. Itu obat yang manjur yang langsung disebutkan Nabi SAW. Kalau ternyata yang ngelempar ain tidak ada, ya, yang ngelempar ain nggak ada, apa terapinya? Ruqyah sampai sembuh. Ya. Pernah disebutkan kisah Syekh Muqbil rahimahullah, tatkala didapati ada dari muridnya yang sangat cerdas, tiba-tiba tidak bisa bicara di hadapan khalayak ribuan muridnya Syekh Muqbil. Tiba-tiba bisu, tidak bisa bicara. Kenapa? Karena ada yang melempar ain. Apa yang beliau anjurkan akhirnya? Disuruh wudu, air wudunya semua dimandikan kepada orang yang kelempar ain. Dan ketika itu langsung orang ini bisa bicara. Subhanallah. Ya, itu bahayanya. Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. كيف يحفظ الإنسان نفسه من العين؟ وهل يبالغ الإنسان في إخفاء كل أمور حياته عن الناس بحجة العين؟ العين حق لا شك في ذلك، وتأثيرها عظيم، فقد تورد الجمل القدر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في العين فيربط كل شيء بالعين، فإذا عطس قال أصابتني عين، وإذا تعطلت سيارته قال أصابتني عين، وإذا نزل به أي شيء قال أصابتني عين. فالمسلم في هذا بين الإفراط والتفريط، لا يكون مفرطا ولا يكون مفرطا. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العين نوعان: عين حاسدة، وهذه عين خبيثة تؤثر من خبث بإذن الله، وعين معجبة، وهذه قد تكون محبة، بل قد يعجب الإنسان نفسه فيصيب نفسه بالعين هو بنفسه. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس إذا قلت له برك على أخيك قالوا هل تراني حاسدا؟ لا، ما يلزم، قد تكون محبا معجبا فتصيبه بالعين، أو تصيب نفسك أو تصيب ولدك بالعين. كيف يتقي الإنسان العين؟ كيف يتقي الإنسان أن يصيب غيره بالعين؟ والجواب أنه كلما رأى شيئا يعجبه برك عليه، فيقول تبارك الله بارك الله، وإن قال ما شاء الله تبارك الله فحسن، وإن قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله فحسن. لكن بعض الناس يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا لم يأتي بالمطلوب. المطلوب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك، فإن جمع مع ذلك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاءت في القصة في سورة الكهف في صاحبي
المزرعتين فحسن، لكن لا يترك التبريك، لا يترك التبريك، ولا يكتفي بقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكيف يقي الإنسان نفسه عيون الآخرين؟ بأن يرتبط بالله، أن يذكر الله، أن يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من ذكر الله، فهذا حفظ للإنسان. ومع ذلك أنا أقول إذا شاء الله أن يعطل السبب عطل السبب، وهذا لا يعني أن الذكر لا ينفع، لكن لله حكمة. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم سحر، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله، وكان محافظا على الأذكار، على قراءة القرآن، لكن عطل الله السبب لحكمة. فالشاهد كن مع الله، وأكثر من قراءة القرآن ومن أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وفي هذا حفظ بإذن الله. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يخفي الجميل خوفا من عيون الناس، فلا يلبس الثوب الطيب خوفا من عيون الناس، ولا يظهر أثر نعمة الله عليه خوفا من عيون الناس، فهذا غير صحيح. وأسوأ من ذلك من يستعملون التمائم لطرد العيب، وهؤلاء بعضهم يستعملون القرآن، فيضع القرآن في السيارة، المصحف يضعه في السيارة، يقول لتحفظ من العيب، أو هم يعتقدون هذا من التمائم. والصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز جعل التميمة من القرآن، من تعلق تميمة وكل إليها مطلقا، وقد يكون بكتابة آيات على البيت، أو كتابة يعني كلمات على السيارة، فهذه أيضا من التمائم. حتى لو كتب، وانتبهوا، حتى لو كتب ما شاء الله تبارك الله، فهذه من حيث هي كتابة تميمة. بعض الناس يضع على واجهة البيت ما شاء الله تبارك الله ليحفظ البيت من العيب، هذه تميمة. والتمائم لا تجوز، سواء كانت من القرآن أو من ذكر الله أو من غير ذلك. وأسوأ من هذا التمائم التي ليست من ذكر الله، مثل وضع كف، بعضهم يضع في السيارة يشير كذا، يعتقدون أن الرقم 5 يحفظ من العيب. وبعضهم إذا خاف يعني من عين أحد قال 5 وخميسة، أو قابلت رجلا يوم الخميس فأعطاني 5 بيضات. فكل هذا مما لا يشرع في الحماية من العين.